Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini dalam pengantar statistika kita akan membahas materi yaitu sebaran normal. Sebelumnya adik-adik telah mempelajari tentang bagaimana menentukan parameter-parameter dari statistik. Sekarang kita masuk pengenalan bentuk data, yaitu sebaran normal. Sebaran normal artinya bahwa nanti dalam penggunaan analisis statistika diharapkan nanti datanya menyebar secara normal atau berdistribusi normal. Artinya bahwa data ini nanti akan bernilai ya atau menyebar nanti di sekitar rata-ratanya. Karakteristik distribusi normal atau sebaran normal yaitu pertama, data nanti akan mempunyai bentuk kurva, yaitu kurva ini bentuk kurva peluang ya. Kurva peluang namanya nanti, yaitu bentuknya berbentuk seperti lonceng atau genta, di mana nanti bahwa mu ini artinya rata-rata, itu akan sama dengan nilai mediannya dan akan sama dengan nilai modusnya. Jadi data berdistribusi normal jika rata-rata akan sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Kemudian bentuk kurva dari distribusi peluangnya, bentuk peluangnya itu berbentuk simetris. Yang dimaksud simetris adalah, kita perhatikan gambar ini, bahwa nanti kalau kita tarik garis tengah-tengah di sini, yaitu nilainya misalkan 0, ya, maka luas daerah kiri dan daerah kanan itu sama, luasnya sama. Kemudian kalau kita perhatikan gambar ini merupakan bentuknya seperti cermin ya, seperti meletakkannya di depan cermin. Nah, itu yang disebut dengan simetris. Kemudian survei nomor berbentuk asimptotis, itu artinya bahwa nanti dia akan membentuk satu kurva ya yang seimbang. Kemudian kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu ya. Berarti tingginya ini nanti adalah mu ya. Itu mu ini artinya rata-rata. Kemudian luas daerah di bawah kurva berarti nanti kalau dalam peluang ya, ini pengenalan saja bahwa peluang itu nanti luas, semua grafik ini nanti adalah 1. Jadi kalau setengahnya ini luasnya 0,5 dan setengahnya lagi adalah 0,5. Jadi sisi kiri dan sisi kanan luasnya adalah setengah. Inilah bentuk karakteristik dari kurva normal jika digrafikkan ya atau diproyeksikan dalam bentuk peluang. Bila suatu X ini misalkan suatu data atau suatu variabel yang berbentuk random atau acak, yang disebut dengan dia X ini normal, maka nanti dia akan mempunyai nilai tengah atau rata-rata mu, kita simbolkan dengan mu ini ya, itu rata-ratanya, dan ragam atau variansi atau ragam telah dipelajari sebelumnya, kita simbolkan dengan sigma kuadrat. Maka fungsi dari suatu data berdistribusi normal adalah 1/(2)V kali sigma dikali eksponensial pangkat min setengah kali X dikurang mu dibagi sigma, kemudian dikuadratkan. Mana
Tx-nya terletak di antara min tak hingga sampai tak hingga. Ini artinya bahwa X nanti nilainya adalah bilangan real. Di mana nanti V ini adalah 3,14 atau 22/7 dan eksponensial adalah 2,71828. Nah, inilah persamaan fungsi jika datanya berdistribusi normal. Jenis-jenis sebaran normal, ya. Jika data berbentuk atau menyebar secara normal, dia kalau kita grafikkan nanti berbentuk seperti genta ini ya, atau seperti bukit ya. Maka nanti hubungannya jika ini adalah sigma, sigma tadi kalau sigma kuadrat adalah varian, kalau sigma ini adalah simpangan baku atau standar deviasi yang telah dipelajari sebelumnya. Ini jika kita hubungkan dengan sigmanya, semakin besar sigma, ya. Kita lihat kan berdasarkan warna. Kalau biru ini gambarnya. Jadi kalau sigmanya kecil, nih tanda berarti ini sigma ini yang biru lebih besar ya. Sigma biru lebih besar dari sigma hijau, kemudian sigma hijau lebih besar dari sigma merah. Maka nanti gambarnya akan seperti ini ya. Ini biru, ini hijau, ini merah. Ini memperlihatkan bahwa semakin besar sigma atau standar deviasi atau simpangan bakunya, maka grafiknya akan semakin melebar, dan puncak dari kurva itu akan semakin berkurang. Jadi yang biru nanti kita sebut dengan platykurtik, dia semakin landai. Kemudian yang hijau kita sebut dengan mesokurtik, sedangkan yang merah ini nanti kita sebut dengan leptokurtik, di mana nanti grafiknya akan semakin menyempit ya. Jadi kalau dia semakin kecil, jadi sigma ini, maka nanti grafiknya akan semakin menyempit. Ini kalau kita kaitkan dengan sigma atau simpangan baku. Kemudian jika kita kaitkan dengan rata-ratanya, ya, bahwa nanti grafiknya akan jika mu yang warna biru itu lebih kecil dari warna hijau, kemudian yang hijau lebih kecil dari warna merah, maka kalau kita lihat grafiknya besarnya sama, ya, di mana nanti ini sigmanya atau standar deviasinya sama, atau variannya juga nanti sama. Harus ingat lagi bahwa hubungan varian dan standar deviasi, bahwa varian adalah kuadrat dari standar deviasinya. Ini kita perhatikan bahwa sigma dari datanya sama, cuman yang membedakan adalah rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat dari grafik, besar kurvanya sama, ya. Kita perhatikan bahwa luas dari kurvanya bawahnya adalah 1, tetap 1. Cuman nanti apa bentuknya, apakah dia nanti menyempit atau dia melandai. Ya, jadi nanti kalau rata-ratanya semakin kecil, maka letaknya sebelah kiri, semakin ke kiri. Kalau rata-ratanya semakin besar, maka nanti letak grafiknya akan sebelah kanan. Ini jika sigmanya sama. Nah, ini jika grafik suatu data mempunyai rata-rata dan sigma yang berbeda. Ya, mana mu dan sigmanya berbeda. Kalau ini mu-nya letaknya 85, ini 850, maka 850 letaknya sebelah kanan. Karena letaknya lebih kanan. Kalau kita melihat dalam garis kalau dalam grafik, ya, dalam satu grafik kurtosis,
maka nanti letak semakin kiri dia semakin kecil dan semakin ke kanan dia itu semakin besar nilainya. Kemudian ini kita perhatikan bahwa sigma ketika dia 68 itu lebih landai jika kita bandingkan dengan sigmanya itu 53, itu lebih menyempit grafiknya. Inilah bentuk nanti grafik jika datanya berbentuk sebaran normal dengan rata-rata dan sigma tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menentukan probabilitas atau peluang suatu data yang nanti letaknya di antara nilai A dan B. Ya. Nah, biar lebih mudahnya, nanti kita akan menggunakan suatu tabel, yaitu disebut dengan tabel normal baku, di mana nanti data kita transformasi dia menjadi berbentuk sebaran normal baku, di mana normal baku itu nanti mu-nya akan sama dengan 0, ya. Nah, kita menggunakan tabel, itu disebut dengan tabel normal atau ada juga menyebut tabel Z. Maka nanti suatu nilai, misalkan X, itu kita transformasikan dalam bentuk Z nantinya. Nanti kita transformasikan dengan rumus tertentu. Untuk menentukan peluang suatu nilai yang misalnya terletak di antara A dan B, itu kita menggunakan rumus bahwa peluang X terletak antara A sampai B, ini bisa kita tulis seperti ini, itu akan sama dengan integral, ya. Kita menggunakan satu integral dan fungsinya fungsi fx, yaitu dari integral ini terletak antara A sampai B fx dx. Di mana fx ini adalah fungsinya adalah fungsi normal. Dan biar lebih mudah kita menentukannya, kita transformasi data menggunakan transformasi Z, ya, di mana nilai rumus Z ini adalah X, yaitu nilai yang akan ditanya atau yang ditentukan nanti, atau peluang yang akan kita tentukan berdasarkan nilai tertentu, kita kurangi dengan mu adalah rata-rata dari suatu data yang diketahui, kemudian dibagi dengan sigma, ini sigma bacanya, atau standar deviasi, atau simpangan baku dari suatu data. Mungkin adik-adik sudah mempelajari bagaimana menentukan rata-rata dan simpangan baku pada materi sebelumnya. Jadi nanti kita transformasi nilai X ini, ya, di mana nanti rata-ratanya mu, awalnya kita rubah dia menjadi rata-rata 0, dan X ini nanti X1 dan X2 ini batas nilai antaranya nanti menjadi Z1 sampai Z2. Nah, ini kita transformasi, kemudian kita menggunakan suatu tabel Z. Kemudian kita perhatikan bahwa nanti jika Z lebih besar dari 0, maka X akan lebih besar dari mu. Kemudian jika Z-nya lebih kecil dari 0, maka X-nya adalah kecil dari mu atau kecil dari rata-ratanya. Kemudian ada hubungan yang simetris, artinya bahwa di sini peluang ketika Z ini terletak antara 0 sampai B, itu akan sama dengan peluang ketika nilai Z terletak antara min B sampai 0. Jadi nilainya akan sama jika ditanya peluang data ini. Jadi nilainya sama. Kemudian ketika ditanyakan peluang X yang terletak antara mu sampai X1, itu akan sama dengan peluang 0 kecil sama Z kecil B. Nah, inilah bentuk nanti tabel sebaran normal standar atau tabel normal baku. Di mana nanti
kita akan menentukan nilai peluang dari tabel Z ini. Bagaimana cara membacanya? Ya, jadi misalnya suatu data setelah kita transformasi dari nilai X menjadi Z, sehingga yang ditanya adalah peluang Z lebih kecil dari 0,57. Maka nanti kita simbolkan seperti ini, P dalam kurung Z kecil dari 0,57. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Kita gunakan tabel normal baku. Cara yang pertama adalah perhatikan dua angka pertama, itu angka sebelum sebelum angka koma dan setelah desimalnya, itu dua angka pertama, yaitu 0,5. Kemudian lihat pada kolom pertama, ya. Pada kolom pertama ini nanti pada tabel yang nilainya 0,5, ya. Perhatikan nilai dua pertama itu 0,5, maka cari pada kolom pertama yang nilainya 0,5. Setelah itu kita lihat angka 2 di belakang koma, yaitu 7. Berarti ini artinya bahwa yang 2 belakang koma adalah artinya 0,07. Maka kita perhatikan pada baris pertama ini, ya, ini baris pertama, ini kolom, ini baris, ya. Perhatikan pada baris pertama yang nilainya 0,07. Ini dia. Kemudian tarik garis ke bawah, kemudian dengan 0,5, maka dapat nilai, ya. Jadi sejajar pada kolom 0,07 dan baris 0,5, itu nilainya nanti 0,7157. Maka bisa kita simpulkan bahwa peluang Z lebih kecil dari 0,57 adalah sama dengan 0,7157. Inilah cara bagaimana membaca peluang Z lebih kecil dari 0,57. Jadi tabel Z ini untuk tandanya adalah peluang Z lebih kecil. Cara yang kedua, bagaimana membaca tabel Z? Ini misalnya peluang Z lebih kecil dari min 2,98. Berarti kita lihat dulu ini tandanya masih kecil, ya. Perhatikan nilai dua angka pertama itu min 2,9. Maka pada kolom pertama kita lihat nilai angka yaitu min 2,9. Ini dia. Kemudian angka di belakang min 2,9 itu 8. Berarti ini artinya 0,08. Maka pada baris pertama kita lihat kolom 0,08. Maka nanti kita ini kan tentukan baris pada min 2,9 dan kolom 0,008, maka kita peroleh nilai peluangnya itu 0,0014. Maka peluang dari Z lebih kecil dari min 2,98 adalah 0,0014. Inilah bagaimana cara membaca tabel Z atau tabel normal baku. Perhatikan ini tanda Z besar dan Z kecil ini berbeda, ya. Ini Z kecil ini nanti adalah nilai-nilai yang akan kita peroleh dari transformasi dari X. Perhatikan bahwa nanti ini ada tanda kecil, ini tanda besar, ya. Bahwa peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Maka peluang dari Z lebih kecil dari Z kecil, ini nilai tertentu, ditambah peluang Z lebih besar dari Z, itu akan nilainya akan sama dengan 1. Jadi kalau tadi kita
ditanya adalah peluang satu nilai Z lebih kecil, itu kita langsung membaca di tabel. Kalau sekarang tandanya tanda besar, itu seperti ini, peluang Z lebih besar, maka nanti kita bisa cari dulu pada tabel peluang Z lebih kecilnya dengan angka yang ditanyakan. Kemudian kita substitusikan menggunakan rumus ini bahwa peluang Z lebih besar dari angka tertentu, itu ini Z kecil, akan sama dengan 1 dikurang peluang Z lebih kecil dari Z. Contohnya, kalau sebelumnya kita menentukan peluang Z lebih kecil dari min 2,98. Berarti kita langsung saja lihat pada tabel. Bagaimana jika menentukan peluang? Ini tandanya kita rubah jadi tanda besar. Peluang Z lebih besar dari min 2,98. Maka kita cari dulu peluang Z lebih kecil dari min 2,98. Kita sudah peroleh yaitu nilainya 0,014. Maka peluang dari Z lebih besar dari min 298 yaitu 1 dikurang peluang dari Z lebih kecil dari min 298. Yaitu kita peroleh bahwa peluangnya nanti adalah 1 dikurang 0,014. Yang hasilnya akan sama dengan 0,9986. Inilah peluang ketika Z lebih besar. Ini tandanya lebih besar dari min 2,98. Ini bagaimana menentukan peluang setelah data kita transformasikan menjadi Z. Sekarang kita menentukan peluang ketika Z itu terletak di antara dua angka. Ya. Maka nanti caranya kita tentukan dulu kedua mana nilai yang terbesar antara dua angka itu, apakah Z1 dengan Z2. Tentu nilai yang terbesar adalah Z2. Maka kita cari peluang ketika Z-nya lebih kecil dari Z2 dan peluang ketika Z lebih kecil dari Z1. Jadi mencari masing-masingnya. Contohnya seperti ini. Peluang Z terletak antara min 2,75 sampai 1,23. Ya. Maka kita cari di tabel Z itu yang nilainya lebih kecil dari 1,23 dan peluang Z pada lebih kecil dari min 2,75. Kalau kita perhatikan di tabel, nanti nilainya adalah 0,8907 dan 0,0030. Maka nanti peluang dari yang terbesar dikurangi dengan peluang yang kecil, sehingga nilai peluang yang kita peroleh adalah 0,8877. Ini jika nilai di antara dua angka. Perhatikan juga bahwa nanti nilai dari suatu peluang, jika ditanya peluang ya atau proporsi, bahwa nilainya tidak ada minus. Selalu nilainya lebih besar sama dengan 0 sampai 1. Jadi juga nilainya tidak akan besar dari 1. Jadi hati-hati nanti untuk menjawab soal-soal tentang proporsi atau peluang yang ditanyakan. Biar lebih paham, kita masuk pada contoh 1. Misalnya kita punya suatu data yang berdistribusi atau menyebar normal dengan rata-rata 50 dan standar deviasi atau sigma sama dengan 10. Perhatikan ini tandanya sigma. Ya, hitung peluang ya bahwa suatu A peluang X kecil dari 45, B peluang X lebih besar dari 62, dan C peluang X antara 45 sampai 62. Jadi cara pertama adalah kita transformasi
nilai X menjadi nilai Z. Perhatikan ya, kadang-kala ada data itu menjebak. Kadang-kadang kalau ini kita perhatikan bahwa yang diketahui adalah sigma, yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Kadang-kadang nanti ada soal atau mungkin dalam realitanya yang kita peroleh datanya itu adalah varians. Varian itu nanti adalah sigma kuadrat. Jadi hati-hati nanti dalam melihat suatu data apakah yang diketahui variannya atau standar deviasinya. Untuk jawaban nomor A, kita transformasi dulu nilai X menjadi Z. Ya, dengan rumus bahwa nanti Z akan sama dengan, perhatikan bahwa yang ditanya dia peluang X kecil dari 45, berarti X kecilnya yaitu 45, dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Hasilnya adalah min 0,5. Kemudian nanti kita perhatikan di tabel ya, di tabel Z yang nilainya karena dia min 0,5 ya, belakang 5 itu berarti tidak ada lagi, berarti sama dengan 0. Maka kita lihat pada tabel Z itu ya, nilai yang pada kolom pertama yang nilainya min 0,5, ini tanda min 0,5. Kemudian karena di belakang angka 5 tidak ada angka lagi, berarti kita anggap dia terletak pada kolom 0,00. Maka nilainya adalah 0,3085. Ya. Ini untuk jawaban A. Sehingga kita peroleh peluang X lebih kecil 45 itu akan sama dengan peluang Z lebih kecil dari 0,5, yaitu nilainya adalah 0,3085. Kemudian untuk nomor B itu tandanya tanda besar. Nah, kalau tanda kecil langsung kita baca di tabel. Ya, transformasikan kemudian baca di tabel. Kalau tanda besar berarti tadi kita gunakan dengan rumusan peluang, nanti kita cari dulu peluang dia X kecil dari 62. Kita substitusikan transformasi nilai X menjadi Z itu 62 kurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya atau sigma itu 10. Hasilnya 1,2. Maka kita lihat di tabel dulu peluang Z lebih kecil dari 1,2 itu nilainya 0,8849. Ya. Caranya tadi ini ya. Kita lihat di tabel Z yang nilainya 1,2. 1,2 berarti kita lihat nilai di sini 1,2. Karena dia tidak ada angka lagi setelah angka 2, berarti 00, maka nilainya adalah 0,8849. Ya. Setelah itu barulah kita tentukan peluang X lebih besar 62 itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 1,2 atau 1 dikurangi 0,8849. Hasilnya adalah 0,1151. Inilah bagaimana menentukan peluang ketika yang ditanyakan X lebih besar dari 62 ya, dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Yang ketiga, yang C misalkan X-nya 45 dan X2-nya adalah 62. Ya, itu peluang ketika X antara 45 dan 62. Berarti kita transformasi dulu Z1-nya, yaitu mana X1-nya 45 dikurang 50 dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasinya. Ini untuk Z1 nilainya min 0,5 dan Z2 1,2. Kemudian nanti peluangnya adalah
kita lihat di tabel Z-nya yang nilai 1,2 dan min 0,5. Kemudian kita kurangi mana yang terbesar. Ini 1,2, maka 0,8849 dikurangi 0,3085. Hasilnya nanti 0,5764. Nah, ini soal yang berhubungan dengan soal cerita. Kalau tadi masih berupa angka-angka dengan rata-rata dan sepanjang baku tertentu. Bagaimana dengan contoh seperti ini? Misalnya suatu perusahaan PTGS mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga, misalnya merek B, rata-ratanya 350 gram. Dia standar deviasinya 50 gram. Ya. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen. Nah, jadi perhatikan dari soal ini. Kalau kita perhatikan dari soal apa yang diketahui, bahwa rata-ratanya dari satu mangga sebuah perusahaan itu 350 gram. Itu rata-rata beratnya. Kemudian standar deviasinya itu 50 gram. Sekarang yang ditanyakan adalah peluang atau probabilitas ketika X lebih kecil dari 250 gram. Sehingga bagaimana caranya kita menentukannya, yaitu dengan transformasi ke nilai Z. Ya. Kita transformasikan bahwa Z-nya akan yaitu 250 dikurang 350, rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya itu 50. Ya. Atau nanti hasilnya min 2. Kalau kita perhatikan peluang ketika Z sama dengan min 2, kecil dari min 2, maka nilai dari tabel normalnya adalah 0,0228. Sehingga menjawab dari soal tersebut bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen, yaitu sebesar probabilitasnya kita kalikan. Kalau kita jadikan persen berarti kita kalikan 100 ya kalau dalam persen. Atau kalian bisa boleh menjawab dalam bentuk koma seperti 0,0228 atau 2,28%. Contoh ketiga. Sebuah perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umur distribusi normal dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasi atau simpanan bakunya 40 jam. Hitunglah probabilitas suatu bola lampu dapat menyala antara 778 sampai dengan 834 jam. Nah, ini nilai di antara dua angka, itu 778 dan 834. Berarti kita tentukan nilai Z masing-masing, kemudian tentukan peluangnya lebih kecil dari Z1 dan Z2-nya ya. Jadi caranya, diketahui bahwa rata-ratanya 800, kemudian simpanan bakunya atau standar deviasinya 40, X1-nya misalnya 778, X2 834, kita cari Z1-nya, peroleh min 0,55 dan Z2 0,85. Kita lihat di tabel Z-nya bahwa lebih kecil dari 0,55, hasilnya adalah itu ketika Z lebih kecil dari 0,055 ya, itu hasilnya adalah 0,2912. Kemudian peluang Z lebih kecil dari 0,5 adalah 0,8023. Maka kita kurangi nilai ini dengan Z1 yaitu 0, hasilnya 0,511. Kalau kita kalikan menjadi persen, kita kalikan 100. Sehingga probabilitas suatu bola lampu dapat menyala antara
778 dan 844 jam, yaitu 51,11%, yaitu dari banyak bola lampu yang ada. Nah, ini latihan. Bila X merupakan pola baca normal dan nilai tengahnya 6,8 dan ragam artinya varians ya, ragam varians, berarti diketahui ini sigma kuadrat yaitu 0,64. Tentukan peluang ketika X-nya kecil dari 2,5 dan X ketika besar dari 6,3. Kemudian tentukan juga peluang ketika X antara 5,2 sampai 6,4. Nah, coba kerjakan latihan ini. Kemudian perhatikan juga jika kita lihat pada tabel, jika nanti nilai Z-nya jika lebih kecil dari min 3,5 dan 3,49 ya, maka nilai Z-nya akan mendekati 0 ya, min 0. Kemudian jika dia lebih kecil sama dengan 3,49 bawah nanti ya, itu nilainya akan mendekati 1. Jadi nanti kalau ketemu nilainya lebih besar dari Z-nya mungkin diperoleh kecil sama dengan min 3,49 lebih, misalnya min 3,51 misalnya. Berarti nilainya nanti nilai peluang Z-nya adalah 0. Kemudian kalau lebih kecil sama dengan 3, misalnya 52 misalnya. Pokoknya lebih besar nilainya dari min 3,49, maka nanti peluangnya adalah 1. Coba kerjakan dulu latihan ini. Jika ada yang tidak paham bisa bertanya melalui WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.